Pak Hari, yang pada kali ini kita bersama-sama akan melanjutkan pelajaran kita. Dan pada hari ini kita bersama-sama akan belajar dari tema 4 kelas 6 ini, yaitu dengan tema globalisasi. Pada kali ini kita bersama-sama akan belajar dari subtema 1. Itu mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita pada kali ini masuk subtema 1, tema 4 ini globalisasi di sekitarku. Nah, kita itu kan berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Baik, mari kita simak penjelasan ini. Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatumu sendiri. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar rumahmu. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Baik. Contohnya itu ada batik, sepatu, tas dari Indonesia ya. Lalu handphone dari Cina, buku dari Indonesia, jam tangan dari Swiss, boneka dari Cina, lalu karpet dari Turki, mobil dari Jepang, lalu juga ada susu dari Selandia Baru karena di sana itu penghasil yaitu susu dari hewan ternak yaitu sapi ya, dari itu. Baik, kita perhatikan di sini ada peta ya. Di sini contohnya jam tangan dari Swiss ya tadi. Ya sini. Kemudian ini ada karpet tadi dari Turki ya, yang berada di sini. Lalu tadi boneka ya dari Tiongkok. Kemudian dari Jepang itu ada mobil, ada sepeda motor, atau banyak sekali ya kendaraan dari Jepang. Contohnya Suzuki, ada Yamaha atau dan sebagainya. Nah di Indonesia itu terkenal kerajinan batiknya, itu batik Indonesia itu terkenal sampai keluar. Kemudian tadi dari Selandia Baru itu adalah penghasil susu. Ini contohnya, yang lainnya silakan anak-anak bisa cari yang lain. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita juga bisa menemui berbagai makanan dari negara lain, ada pisang, kemudian ada juga produk jam tangan, boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri. Misalnya batik tadi. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Ini adalah dampak dari perkembangan komunikasi dan transportasi, sehingga apapun mudah kita dapatkan. Nah, menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya universal ya. Ahmad Suparman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu, benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayahnya. Nah, globalisasi adalah proses ya, mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang, nampak ya batasnya. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti tadi perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Misalnya dalam aspek ekonomi, globalisasi menimbulkan terbentuknya pasar bebas yang membuat perdagangan antar negara dapat dilakukan lebih bebas ya. Lalu apa dampak globalisasi? Nah, tentu ada dampak yang positif maupun negatifnya ya. Yang positif contohnya masyarakat antar negara dapat berinteraksi lebih mudah. Peningkatan perdagangan internasional dan kegiatan wisata ke luar negeri. Pengembangan ilmu pengetahuan makin pesat. Penyebaran informasi yang tidak dibatasi oleh jarak antar negara. Terjalin hubungan internasional antar negara yang semakin baik. Ini adalah dampak positif. Tetapi ada dampak negatifnya ya. Lunturnya
bagaimana nilai-nilai kebudayaan asli masyarakat, nilai-nilai kehidupan masyarakat dari luar negeri ikut masuk seperti konsumerisme dan hedonisme seperti itu. Masuknya pola hidup yang berbeda dengan gaya hidup masyarakat lokal, khususnya pola hidup dari negara barat. Kehidupan pertanian yang mulai ditinggalkan karena masyarakat agraris yang beralih menjadi masyarakat industri. Kerusakan lingkungan dan peningkatan polusi udara. Ini adalah dampak negatif. Maka kita yang paling penting adalah mari kita manfaatkan yang positif dan kita hilangkan dampak negatif ini. Gitu. Baik, pada era globalisasi ini Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain termasuk negara-negara ASEAN. Lalu bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara ASEAN? Nah, Menlu Hillary Clinton mempromosikan angklung ke Indonesia. Nah, situasi berubah drastis ya pada puncak acara penampilan angklung interaksi oleh Saung Mamuju pada waktu itu. Kita simak. Jadi menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN tanggal 22 Juni 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali diselenggarakan acara makan malam. Acara itu dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara ASEAN yang lain, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara. Tentu saja berbagai makanan tradisional juga dihidangkan termasuk kesenian daerah, tarian dari Jakarta, Bali, dan Aceh. Lalu sebagai puncak itu ditampilkan angklung interaktif oleh Saung Mamuju. Nah, semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada kemudian dimainkan bersama dengan dipimpin oleh Dayang Uju pada waktu itu. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Dayang Uju, sang komandan. Nah, malam yang berkesan itu sangat bantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Baik, anak-anak cari coba informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kamu bisa mencari informasi itu di berbagai media, baik itu media cetak maupun elektronik. Ya. Bentuk kerjasama contohnya di bidang sosial itu kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan, menjaga perdamaian antar negara anggota ASEAN, mewujudkan Asia Tenggara yang bebas narkoba. Lalu peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara bidang sosial apa? Iya, mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Ikut serta menyelesaikan konflik Kamboja, melakukan upaya-upaya pemberantasan narkoba. Di bidang budaya, bentuk kerjasamanya yaitu memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, menyelenggarakan festival dan pekan film, mengadakan festival seni, mengadakan program pertukaran acara televisi dan radio, mengadakan program pertukaran artis. Lalu peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara apa dalam bidang budaya? Iya, memberi sponsor seniman-seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga, mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia, lalu mendukung program pertukaran pelajar antar negara anggota, termasuk juga pemberian beasiswanya. Jadi itu. Nah, tahukah kamu bahwa keberagaman yang ada di Indonesia itu tadi akhirnya tersebar ke wilayah dunia? Akibat apa? Nah, ini antara lain kita sudah tahu bagaimana listrik berperan dalam era globalisasi. Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan.
Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Baca teks eksplanasi ilmiah berikut yang teliti. Apa itu teks eksplanasi? Iya, teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi pertama, paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik, masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Yang kedua, paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Paragraf terakhir berisi simpulan, pesan atau pesan tentang topik yang dibahas. Baik. Kita lihat, kita perhatikan penjelasan mengenai pembangkit listrik tenaga air yang menghasilkan energi listrik. Di sini ada bendungan, di sini ada saluran, ya. Sebelumnya di sini ada keran, ya, pintu airnya. Kemudian akan mengalir ke turbin atau baling-baling besar ini. Kemudian turbin ini berputar karena tekanan air. Kemudian akan memutar, namanya generator. Nah, generator di sini akan menghasilkan atau membangkitkan tenaga listrik. Itu. Pembangkit listrik tenaga air ini memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalam. Dengan ditemukannya televisi, komputer, telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi satu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Contohnya tadi adalah air. Air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan air. Air di dalam pipa besar mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin tadi. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen atau masyarakat oleh saluran transmisi. Ini mengenai perkembangan atau penggunaan energi listrik tenaga air. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator, dinamo raksasa, ya, generator, dinamo yang besar. Kita di rumah ada dinamo yang ada di pompa air, ada di kipas angin, ada pada mesin cuci. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian juga menjadi energi listrik oleh generator. Jadi perannya generator tadi mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, dan sumber energi lain. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit listrik? Baik. Nana, dari informasi tadi kita dapat melihat topik masalah dari paragraf 1, yaitu peran penting listrik di era globalisasi. Kemudian di paragraf 2 tadi deret penjelas. Ada PLTA, air waduk sungai masuk ke tangki pengaman tekanan melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman dan seterusnya tadi. Kemudian paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis tadi.
Baik, kamu telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian berubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Nah, kamu perhatikan gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut ini. Jadi ini di sini ada air aliran sungai. Kemudian ini ada tadi apa namanya seperti kincir, itu turbin. Kemudian bukan generator ya. Nah, demikian anak-anak pelajaran kita